Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga harinya menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Panas, gerah, pengen mandi, asam semua. Rasa-rasanya gue pengen muntah, ya Allah. Umatmu yang penuh dosa ini mengeluh di bawah teriknya panas mentari. Gak ada romantisme kayak di sinetron, apalagi sampai ngasih jaketnya buat gue. Gue melirik sebelah kanan 2 jajar dari tempat gue berdiri. Salah coy, ternyata romantisme di sinetron itu benar adanya. Mereka pada dengan pasangannya. Sementara gue cuma bengong kayak orang bego sama si Rista. Riz, manis banget kita. Gue mencoba untuk membuka obrolan setelah diem lama. Rista ngangguk dengan mukanya yang udah merah banget. Iya Ra, gue udah gerah di sini terus. Gue cuma ngangguk sambil ngedehem seksi aja. Mata gue keliling buat lihat lagi. Ternyata kesayangan gue ada di depan. Lagi perhatiin jalannya acara penutupan. Mungkin jadi departemen keamanan kali ya. Doi senyum, gue balas senyum. Tapi dia lihat ke gue gak kan? Tak, gue manggil Rista yang gue tahu lagi. Nunduk karena panas. Waktu gue noleh, bener aja tuh cewek lagi nunduk, hembus-hembusin nafasnya yang panas. Menurut lo, Rizwan lagi lihat gue kan? Si Rista ngedongak. Ya iyalah, emang dia liatin siapa lagi? Tuh cewek cantik matanya lirik sekeliling. Tapi kurang yakin sih, soalnya di sini banyak cecan wa. Gue lihat muka riang Rista datar. Tuh sahabat, emang gak ada akhlak. Seenaknya bohong gitu, bilang kalau cuma gue yang paling cecan dari segala cecan. Gak mau tambah kesal. Mata gue berusaha nyari yang seger lagi. Hap, lalu ditangkap. Tuh cowok laki banget cuy. Dia berdiri dengan ekspresi datar. Kemeja putih yang dilipat sama siku, terus celana bahan hitam. Gak lupa tuh cowok silangin 2 tangannya di depan dada. Gentle gue lah. Gue nepuk-nepuk bahu Rista heboh. Tak, lihat, tak. Gue lihat cogan tak. Rista nata gue kesel. Gue pun nyengir dengan segera aja nunjuk jodoh orang yang gantengnya bablas maju terus. Cakep tak? Siapa tak? Gue tanya, siapa tahu nih anak tahu. Oh, gue tahu siapa dia. Nah kan, cakep. Siapa tahu bisa following IG-nya, terus dia full back deh. Koleksi cogan gue nambah. Siapa tak? Gue natap tuh anak berbinar. Lo udah punya cowok aja masih tergoda ya, apalagi gue yang betah sendiri. Rista hembusin nafas meratapi nasibnya. Itu mah nasib lo tak. Cepet kasih tahu ah. Gue makin heboh, tapi masih batas wajar dan suara yang gue tahan buat nggak teriak. Gue dengar dia dosen fakultas bisnis sama kedokteran, ngambil 2 jurusan, dimana dua-duanya susah dan pusingin cuy. Doi itu jenius, jadi bisa ambil 2 begitu. Seketika raut gue datar. Dosen toh. Gue gak ada niat buat follow IG-nya lagi. Meskipun gak keajar sama pak dosen itu, tetep aja gue males. Gue udah follow IG dia. Rista nunjukin HP-nya yang udah nunjukin privat dengan nama Mr. Aldebaran. Lah, di privat? Buat apa lo follow kalau di privat? Gue nanya heran. Rista hembusin nafas lelahnya. Gue itu lagi rajin-rajinnya tahajud semenjak lihat pak dosen Ra. Gue minta dibukakan jalan menuju jodoh gue itu. Gue pura-pura muntah. Jodoh orang itu tak? Iya, orangnya gue. Selesai ngobrol gak jelas, gue lagi ke depan. Hap, tepat banget tuh pak dosen lihat ke arah gue. Tapi gue gak mau GR. Siapa tahu aja dia lihat Rista di samping gue. Secara Rista itu lebih cantik dan lebih good looking daripada gue. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkan kami. Jika dia hanya sebatas dosenku, jangan pertemukan kami lagi ya Allah. Gue harap doa orang tersolimi kayak gue terkabul, amin. Gue kembali lihat depan. Ternyata Pak Rektor masih pidato guys. Kalau begini bisa-bisa gue gosong dijemur terus kayak ikan asin. Ikan asin, ais. Kalau pulang ospek disediain makan sama nasi anget, terus ada lalapannya sama pakai sambel. Buh,
Nikmat mana lagi yang mau gue dustain? Nikmat lihat cogan sekelas Pak dosen aja gue terima. Apalagi nikmatnya makan pakai ikan asin, nasi anget, lalapan, dan sambel. Alhamdulillah, kenyang gue bayangin aja. Sayang, aku nggak anterin kamu pulang dulu ya, soalnya masih ada yang harus aku lakuin sebagai Departemen Keamanan. Rizwan ternyata bertanggung jawab sekali. Dia rela abaiin gue demi tugasnya. Ajib, pertahankan. Iya, aku bisa naik angkot kok, Riz. Gue cuma tersenyum meskipun muka gue udah berat karena kepanasan. Aku pulang dulu ya. Doi ngangguk sambil liatin gue sampai benar-benar jauh dan kelihatan baik-baik aja. Doi juga langsung laksanain tugasnya yang sempat ketunda. Sementara gue terus jalan lewatin parkiran motor dan akhirnya ketemu parkiran mobil. Gue pikir mahasiswa, gue gak ada yang berani bawa mobil, tapi ternyata ada aja. Langkah gue berat banget, tapi mau gimana lagi, harus pulang baru bisa istirahat. Dengan segala kelelahan yang ada, gue lanjut langkah gue buat sampai di gerbang utama. Tapi, astagfirullah. Gue ngelus dada denger klakson dibunyiin pas gue lagi bengong. Gue sih yang bego. Masa bengong di parkiran? Kayaknya orang yang ada di mobil penyabar deh. Makanya menyadarkan gue yang sedang terbengong. Kamu kalau mau bengong mending sekalian tengah jalan aja. Asem nyebelin ternyata. Gak ada sabar-sabarnya. Dengan muka datar dan berminyak tak enak dipandang, gue berbalik buat bales ngamuk. Assalamualaikum Pak. Gue mencoba untuk tetap sopan meskipun gak kenal. Maaf saya tadi melamun Pak. Gue nunduk buat akhirin sesi drama itu. Waalaikumsalam. Lain kali jangan bengong lagi. Kalau masih mau bengong di jalan sekalian aja di tengah-tengah supaya gak nanggung mau nabrak atau rem. Pergi gitu aja dong. Gue pikir mau ajakin naik mobil mehongnya. Ternyata cuma nyadarin dari kebodohan gue. Gue lagi-lagi istighfar karena dengar dia klakson lagi. Sambil hentakin kaki kanan gue minggir supaya tuh dos-dos bisa jalan dan lamunan gue gak ada yang ganggu lagi. Tapi rumah kamu di mana? Ngapain nanya rumah gue? Dia mau ngapel ya malam ini? Aduh, kayaknya Pak dosen gak ada harapan lagi deh, soalnya gue pasti diajak Rizwan keluar makan bakso. Apa gue tolak aja ya? Maaf ya Pak, gue terus gumamin itu di dalam hati supaya gue sanggup ungkapinnya. Setelah ambil nafas banyak-banyak, gue pasang senyum cantik. Anggap aja sebagai penolakan termanis, bukan perpisahan termanis. Sebelumnya maaf Pak, malam Ahad biasanya pacar saya ajakin keluar. Meskipun buat makan bakso aja sih, tapi itu berarti buat kelanggengan hubungan kami Pak, maaf ya. Gue masih liatin senyum gak enak gue, tapi gak lama soalnya digantiin sama muka gue yang makin merah aja. Maaf ya, sebelumnya saya nanya alamat rumah kamu itu bukan mau ajak keluar nanti malam, tapi mau ajak kamu bareng pulang. Siapa tahu kita satu komplek, soalnya saya pikir-pikir pernah lihat kamu. Jelep. Enggak sih, ternyata penolakan termanis gue dibalas kejujuran terpahit yang pernah gue terima saat ini. Sambil nahan muka gue makin merah, gue jawab aja. Alamat saya di Pondok Asri Pak, Blok D. Tuh dosen ngangguk-angguk. Masuk kalau gitu, kebetulan kamu satu kompleks dengan saya. Nahan malu, gue masuk mobil Pak dosen sambil nahan buat gak nangis detik itu. Sumpah malunya sampai ubun-ubun tahu gak? Gak ngerasain kan? Mana kerasa? Fix. Hari terakhir ospek ternyata diakhiri dengan pengalaman pahit yang lagi-lagi gue rasain saat ini. Gue mandang ke arah jendela, gak kerasa air mata malu gue turun dan gue usaha keras buat gak keluarin suaranya. Tapi gue kayak ingat sesuatu deh. Gue udah gak nangis, melainkan gigit bibir bawah seksi gue yang kissable sambil mikir keras. Apaan ya? Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkan kami. Jika dia hanya sebatas dosenku, jangan pertemukan kami lagi ya Allah. Astagfirullah, doa gue benar-benar diijabah ya. Harus seneng apa harus sedih nih? Mau seneng, takutnya pas mau ending, di PHP-in lagi. Mau sedih, gue udah sedih, masa nambah kesedihan lagi sih? Bingung gue.
Mending tidur aja, siapa tahu Pak dosen mau ngangkat bobot badan yang ringkih ini. Cuma 50 kilogram kok, nggak berat kan? Segitu mah ideal. Ih, maaf ya bun, kalau saya ngomongnya banyak tiponya dimaklumin aja. Gue buka mata yang udah cukup lama tertutup. Perlahan tapi pasti, gue menggeliat untuk menghilangkan rasa pegal yang mendera. Pak, say, lah ini kamar gue. Mata gue keliling sana sini buat pastiin kalau gue benar-benar ada di kamar tercinta. Bukan kamar orang lain. Bener sih, tapi bukannya gue tidur di mobil Pak dosen ya? Siapa lagi namanya? Masa sampai gue ketemu dia lagi, nanti masih nggak tahu namanya sih. Gue mau gue, tapi akhirnya bodo amat sih. Dengan tubuh yang lebih segar, gue bangkit dari ranjang dan jalan menuju kamar mandi. Yang kebetulan ada di kamar gue. Rumah gue mah nggak bertingkat, cuma satu tingkat tapi luas aja gitu. Selesai mandi gue udah siap pakai baju santai rumahan. Baju tidur, bener kan gue? Baju tidur itu baju rumahan, tapi mau gue pakai buat jalan kalau jadi sama bebek nanti. Sama pakai kerudung instan warna abu yang lagi booming itu, kerudung Maryam. Gue lagi datang bulan, jadi nggak sholat. Sah-sah aja kalau gue molor sampai ketemu subuh juga. Tapi namanya ketiduran ya nggak apa-apa. Gue pernah dengar katanya kalau tidur sore itu bisa buat kita gila. Emang iya? Mungkin maksudnya nggak tahu waktu kali ya. Kalau dipikir-pikir, gue sering banget mikirin hal yang nggak penting deh. Bener apa bener? Waktu mau buka pintu kamar, gue berhenti. Yang mindahin gue siapa ya? Gue keliling-keliling lihat sekitar, tapi nggak ada Abi. Berarti Pak dosen ya? Mikirinnya aja buat muka gue merah, tapi gue nggak mau seneng dulu soalnya takut zong lagi. Tapi udah terlanjur bahagia, gimana? Gue takut aja kalau orang gila yang mindahin gue. Mak gue kan lebih ikhlas anaknya dideketin orang gila daripada cogan cempak dosen. Teh, ngapain kamu berdiri ngehuleung depan pintu? Tanya emak yang kebetulan baru keluar dari kamar beliau. Mak, yang mindahin tete ke kamar saha? Emak ngangguk sambil benerin jarum pentulnya. Abi kamu lah. 2-3 kali kayaknya gue kena PHP dari Pak dosen yang sayangnya ganteng itu ya. Udah gue ingetin sih Lora, jangan seneng dulu. Bentar deh. Abi mak? Tanya gue was-was nunggu jawabannya. Emak ngangguk. Iyalah, tete ngarepin si AA Kasep yang mindahin ya. Astagfirullah, si emak suka bener aja kalau nebak. Enggak atuh mak, tapi kunaon? Si emak mentang-mentang gak nau dia. Tapi kan gue sempat mikir kalau bukan Pak dosen yang mindahin berarti orang gila. Astagfirullah, kamu berdosa banget Azura. Mak, tadi Azura mikir 2 pilihan. Emak natap gue nunggu. Dia itu orang yang penuh kesah. Cepetan teh. Emak mau ke rumah temennya Abi ih. Si emak nabok lengan gue sedikit kuat. Sampai gue terjerembab ke dalam lubang hitam kemaksiatan. Elah, lebay bat perasaan. Ternyata salah besar gue bilang emak penuh kesabaran. Buktinya dia nabok gue lagi. Tadi tete mikir kalau bukan Pak dosen yang mindahin tete berarti orang gila. Gue bilang orang gilanya pelan banget. Gue harap emak gak denger. Tapi dasar emak, pendengarannya sangat tajam setajam ucapan beliau selanjutnya. Gak ada akhlak kamu Ra. Bapak sendiri kamu kira orang gila. Jangan salah kamu Ra, tanpa abi kamu itu, kamu gak akan hadir. Buat kamu itu gak cuma emak aja, tapi sama si abi juga. Hilih, berdosa banget kamu Azura. Emak setelah puas berpidato, akhirnya sodorin tangannya buat gue cium tangan. Masih dengan muka judes, bin juteknya, emak ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka gue udah asem banget semenjak emak ceramah, tapi namanya juga bilang orang gila sama cowok yang emak cintai, pastilah dia marah. Waktu emak hina Rizwan juga gue kesel, gak suka. Kayak yang udah-udah, Abi pasti bakalan terus recokin Rizwan setiap dia datang buat ajak gue malmingan. Gue yang udah siap sedari tadi cuma bilang ngatur nafas lihat Abi, masih demen banget recokin Rizwan. Jadi tadi kamu salat isya dulu kan? Tanya Abi, yang gue harap itu adalah terakhir. Iya Bi, eits,
Jangan panggil Abi kamu, bukan anak, bukan mantu. Panggil Aba aja. Lah, Abi sama Aba apa bedanya, Tuan? Gue ngedengus dengar ucapan Abi tadi. Kalau aja mencemooh orang tua itu dapat pahala, pasti udah gue lakuin. Astagfirullah, gue ngelus dada buat ilangin bisikan setan yang numpang lewat aja syukurnya. Mata gue lihat ke depan, dan emak kelihatan lagi ngomong sama tukang ojek. Itu sih gue pikir. Gue lihat Abi yang udah sodorin tangannya buat Rizwan Salim. Alhamdulillah, artinya udah bisa berangkat. Dengan senyum selebar daun kelor, gue deketin Abi sama calon Abi dari anak-anak gue. Amin. Maruk perasaan gue, tadi siang minta dijodohin sama Pak dosen. Sekarang halu bilang Rizwan calon Abi anak-anak gue. Kit, kalian mau pergi jalan ya? Paling makan bakso depan komplek kan? Suara emak. Buat gue senyum kecut, dia benar-benar hilih. Kita mau keluar, Mak, bukan mau makan bakso doang. Gue jawab dengan muka yang biasa aja, padahal dalam hati, hilih. Oh, mau keluar toh. Mak ngangguk paham, dan seketika gue bersyukur. Gue mau izin pamit, lagi-lagi emak gue angkat besi. Angkat suara maksudnya. Tepar dong kalau emak gue angkat besi. Masuk dulu yuk. Emak narik tangan Rizwan yang dilapisin sama jaket. Ayo, Bi, teh. Dengan berat hati gue ikutin langkah emak buat masuk ke dalam. Heran gue, mau ngapain lagi ya masuk ke rumah. Gue keluar juga artinya mau pergi keluar, tapi si Abi malah recokin Rizwan. Tante, kita mau apa ya? Tanya Rizwan yang sebenarnya itu pertanyaan udah nyangkut di tenggorokan gue. Emang gue senyum aja. Emak terus minta Abi buat ambil 4 mangkok sama sendok juga garpunya. Beliau juga minta Rizwan buat ambil karpet plastik bergambar Capricorn. Mak mau kemana sih? Tanya gue waktu emak gue ngasih teko isi jus jeruk dingin yang udah beliau siapin sebelumnya. Dan emak bawa gelas 4 di tangannya. Abi, ini masukin ke mangkok aja. Emak nyimpen kresek hitam. Ayo, keluar. Emak buka pintu terus keluar disusul Abi. Sebelum keluar Rizwan natap gue penuh tanya. Gue jadi gemes sama muka gantengnya. Ya Allah, bentar ya, aku gak tahu apa yang mau dilakuin emak. Gak apa-apa, tapi mungkin waktu kita bakalan berkurang yang lama pisan. Abi rampas karpet yang dibawa Rizwan. Emak, mau ngapain kita? Tanya gue waktu lihat emak gelar karpet dan nata 4 mangkok dan antek-anteknya dengan rapi. Emak mau makan? Tanya gue lagi. Emak narik Rizwan yang akhirnya duduk samping beliau. Sok, Tete duduk deket Abi. Dengan berat hati gue duduk samping Abi. Posisi gue diapit 2 cowok yang gue sayang dan gue cintai, Abi dan Rizwan. Selanjutnya ucapan emak bener-bener buat gue sama Rizwan speechless di tempat. Tadi kalian bilang mau keluar, pastinya nanti cuma makan bakso kan? Daripada jalan berdua nggak jelas, mending kita makan bakso berempat aja di sini. Ini kan juga sama di luar. Tidak, gue udah dandan cantik dan cetar karena Rizwan ajak gue buat nonton bioskop. Katanya ada film yang baru ditayangin, tapi akhirnya harus hancur lebur karena pemikiran konyol emak yang the best di dunia. Gue masih kesel sama kejadian semalam. Ujung-ujungnya gue cuma bengong aja di kamar. Soalnya emak sama Abi usir Rizwan setelah cowok itu selesai makan bakso yang dibawa emak. Marah, kesel, pengen tak hilih. Tapi mereka kedua orang tuaku, orang yang selalu gue doakan setiap selesai sholat. Meminta ampunan untuk mereka, meminta kebahagiaan untuk mereka. Mana bisa gue bener-bener marah sama mereka. Ya Allah, gini amat hidup gue. Seneng sih mereka perhatian banget sama gue. Tapi kan gak harus cosplay jadi Sule juga. Dengan kekesalan yang membendung, gue nendang-nendang udara sekitar. Gue juga remes-remes selimut yang masih nutupin tubuh cantik gue. Gak peduli kalau rambut gue berantakan kayak singa. Astagfirullah, gue ngelus dada terus gumamin istighfar. Emang ya, orang yang mau diangkat derajatnya itu bawaannya dapat cobaan mulu. Wah, gue masih kesal ternyata padahal. Udah gigit guling, nendang angin, remes selimut, pokoknya semuanya. Teh,
teriakan emak buat gue cepat kilat bangun. Masih dengan rambut berantakan kayak singa, mata belekan, juga muka berminyak keluar dari kamar buat temuin emak. "Kenapa, Mak?" tanya gue garuk-garuk pipi tembem. Gue nyari di dapur, tapi nggak ada. "Mak, di mana?" Gue teriak, manggil emak. Astagfirullah. "Depan, Teh, depan." Si emak teriak kayaknya kesel banget deh dengan mata yang gue permin dikit. Gue jalan buat temuin emak di depan, karena gue lupa bawa kerudung. Gue ambil aja lap piring yang nangkring di meja depan TV. "Kenapa, Mak?" Gue nyenderin badan sambil merem. "Jangan lupa sama lap piring di atas rambut gue." "Ya Allah, Teh, gak malu pisan kamu kayak gitu." "Kenapa mesti malu, Mak? Tetangga jam segini masih ngebok." Jawab gue masih merem. Tangan kanan gue megangin lap piring bawah dagu supaya gak nampakin rambut cetar gue. "Buka mata dong." Mak mukul dengan lengan kiri gue kencang. Dengan keselnya gue buka mata. Yang pertama gue lihat itu wajah penuh kelembutan yang senyum manis banget. Dan di belakangnya ada cogan. Ais, apa gue udah ada di surga ya? Perempuan cantik depan gue ini bidadari dan di belakangnya jodoh gue. Gak mau ganggu manusia kotor di bumi deh. Gue udah bahagia dan langgeng di surga. Masya Allah, gue sampai senyum-senyum kayak orang gila. "Maaf ya, Nak Rama, Nak Alika, anak saya ini emang bisanya cuma malu-maluin." "Teteh," gue ngerjak beberapa kali. "Kenapa sih, Mak? Emak ngapain di surga?" Pertanyaan gue buat 3 orang itu bengong. Di surga? Teteh belum wafat. Ya Allah, emak nutup mukanya malu. "Lah, gue lihat lagi cewek sama cowok tadi. Terus, Pak?" Lihat Pak dosen depan gue. Gue yang baru eling. Gue langsung ngacir masuk rumah buat pakai kerudung yang benar. Hais, malu gue gila. Tapi tadi gue lihat Pak dosen senyum deh. Apa iya Pak dosen cem dia bisa senyum? Tipis banget. Tapi buat gue candu. Bukan candu narkoba ye. Setelah pakai kerudung Maryam Abu, gue samperin emak lagi yang ngobrol sama mereka. "Mak, kenapa panggil Ra?" tanya gue dengan wajah yang lebih bisa good looking. Astagfirullah, malu. Mau ngubur diri hidup-hidup aja deh. "Nih, kenalan dulu sama mereka, Teh. Saya Asura, Mbak mahasiswi baru." Gue cengengesan sambil ulurkan tangan. "Kok Mbak Teh?" tanya emak, mandang gue heran. "Dia istri bapak kan? Dia istrinya Pak dosen, Mak." "Ya kali Ra, panggil Neng atuh." "Teh, dia itu adiknya." "Ih," mak mukul punggung gue. "Oh, adiknya." Gue tersenyum kikuk. "Nama kamu siapa?" "Alika, Mbak." "Kurang suka sama panggilan Mbak. Panggil Tete aja," kata gue. "Iya, Teh, ini Pak dosen namanya siapa?" "Saya nggak tahu, hehe." Pak dosen ulurin tangannya. "Bismillah dulu boleh nggak? Ini gue takut Pak dosen kena virus bego dari tangan gue." Tapi gue berdoa semoga kejeniusan beliau tidak luntur karena jabatan tangan sama orang bego cem gue ini. "Rama, udah, cuma itu doang. Harusnya jabatan tangan kita dilepas ya." Tapi kayaknya Pak Rama betah megang tangan gue yang memang semulus pantat baby. Dia natap gue lama. Sumpah, jantung gue dugun-dugun. Jedak-jeduk kayak lagi nonton orang main drum. Jantung gue ikutan loncat. "Lepas, Pak." Dia lepasin tangan gue setelah dielus dong. Terus masuk rumah gitu aja dianya, ninggalin gue yang masih bengong. Ya Allah, tadi itu siapa? Sebuah nikmat atau laknat? Astagfirullah. Setelah merenung sesaat, gue nyusul masuk dalam rumah. Ternyata Pak Rama sama Abi udah ngobrol aja. "Teh, emak mau kasih sertifikat halal menantu." Gue spontan lirik emak waktu bilang begitu. Mata gue juga berbinar kalau misalkan hati emak terbuka buat kasih sertifikat itu sama Rizwan. Karena kedatangan Pak Rama, gue janji bakalan traktir beliau buat makan bakso favorit gue sama Rizwan. "Buat Rizwan, Mak?" tanya gue berminar. Emak yang lagi ngobrol sama Alika noleh waktu gue nanya begitu. "Pak Rama atuh, Teh." Gue melongo dengar jawaban dari emak. Gak jadi gue traktir Pak Rama. Karena kedatangan Pak Rama bikin Rizwan kalah dan kelihatan lemah di mata emak sama Abi.
caper. Teh Azura kapan-kapan mau ya temenin Alika beli novel ke Gramedia. Cewek cantik itu liatin muka gua. Ah, boleh. Kebetulan banget hobi kita sama ya. Tete juga suka baca novel apalagi yang romantis, humor gitu. Alika mengangguk. Wah, ternyata kita samaan ya teh. Aku juga suka yang romantis, humor. Bawaannya itu ketawa sama baper aja. Terus juga konfliknya ringan banget. Nggak gedak-geduk gitu. Gedak-geduk apaan ya? BTW, waktu Alika ngangguk tuh cewek masih aja cantik. Sementara kalau gue yang ngangguk, mana ada cantik-cantiknya. Teh Asura cantik ya. Alika senyum manis banget. Mak, terima kasih udah melahirkan Teh Asura ke dunia ini ya. Maksudnya, gue natap mak bingung. Tapi si emak malah kelihatan terharu dengar perkataannya Alika. Saat mata gue beralih ke arah Abi, gak sengaja tatapan gue ketemuan sama tatapannya Pak Rama. Ya Allah, gue lagi kesel aja masih dugun-dugun natap Pak Rama. Terus gimana kalau gue suka sama beliau ya? Jangan kena PHP lagi lo, Ra. Udah berkali-kali Pak Rama PHP-in lo sejak kemarin, Ra. Mak, Tete pamit dulu. Mau siap-siap dulu soalnya udah gak nyaman. Gue juga pamitan sama Abi, Alika dan Pak Rama. Tapi, Ra, kamu lagi haid ya? Gue noleh waktu emak tanya begitu dan jawaban gue cuma ngangguk membenarkan. Kenapa? Di belakang kamu ada bendera Jepangnya, Ra. Gue udah tiba di kampus jam 9 karena kebetulan jadwal pertama menunjukkan jam 9. Ini baru awal masuk, jadi nggak terlalu banyak kegiatan belajar yang bakalan dilakukan. Paling cuma beberapa kegiatan di kelas saja. Oh iya, soal kemarin. Aku malu banget. Emak emang orang tua paling tega sama anaknya. Kenapa pakai ngomong bendera Jepang dengan Pak Rama? Kalau cuma depan Abi sama Alika sih, gak apa-apa lah. Ini jodoh orang juga nyempil di sana, woi. Aku detik itu juga pengen ngilang aja. Malu banget. Astagfirullah, gue berdoa supaya gak dipertemukan sama Pak Rama. Dia kan jodoh orang, jadi gak keberatan kalau gak meet again. Ra, panggilan dari Rista buat gue berhentiin langkah jenjang gue. Noleh ke belakang. Ternyata Rista bareng sama Rizwan. Gak masalah, soalnya mereka emang deket bahkan sebelum aku kenal keduanya. Oh iya, outfit pagi itu gue pakai celana kain katun warna mocha dipadu sama baju putih panjang selutut, dan tujuannya tentunya kerudung segi 4 mocha juga. Cantik dan simpel kan? Hai Tak. Hai Rizwan, gue senyum selebar mungkin. Hai sayang, happy anniversary bye. Gue senyum lebar waktu dia ucapin hal itu. Gue bahkan lupa kalau hari ini hari jadi gue sama Rizwan. Rizwan emang gak pernah lupa sama hari jadi kita. Dan ini adalah hari jadi gue sama Rizwan yang kedua tahunnya. Lama kan? Lama lah buat hubungan cinta pertama cem gue sama Rizwan. Terima kasih sayang. Mawar cantik putih buat gadis cantik yang udah isi hidup aku selama 2 tahun ini. Selamat hari jadi kita sayang. Gue udah nahan napas waktu Rizwan nyodorin bunga depan muka gue. Meskipun gue masih senyum. Makasih ya. Gue ambil bunga mawar putih itu pelan-pelan. Selain karena alergi sama bunga, gue juga takut duri bunga itu nusuk jari gue. Kenapa? Tanya Rizwan waktu tangan gue gemetar ambil bunganya. Gue sebenarnya ngerasa bersalah kalau harus lakukan hal begini. Tapi mau gimana lagi, gue gak mau menderita cuma karena alergi gue terhadap bunga. Buat lo ya, gue tampilin senyum manis lagi meski dalam hati gue meringis. Apalagi lihat raut Rizwan yang kelihatan kecewa. Tapi Rizwan tampilin senyumnya lagi. Terima ya, Rizwan benar-benar berharap gue terima coklatnya. Dan dengan senyum manis gue pun ambil coklat pemberian Rizwan. Terima kasih, Bey. Sama-sama. Tanpa gue sadari, Rizwan narik gue ke dalam pelukannya. Dan gue berontak, namun ucapan Rizwan membuat gue pasrah sebentar. Sebentar aja, tolong jadi sandaran aku saat ini, Ra. Seperti yang gue bilang, awal masuk kuliah gak ada banyak kegiatan. Cuma pembagian jadwal dan segala tetek bengeknya. Rizwan, aku mau kamu bisa dapet sertifikat halal mertua. Pokoknya jangan mau kalah sama P. Gue berhentiin ucapan. Hampir aja Lora. P, kamu mau ngomong apa?
Maksud aku tuh kamu jangan mau kalah pokoknya. Apalagi kalah dari Abi sama emak. Kamu harus berjuang supaya bisa dapat sertifikat mertua dari mereka ya. Rizwan sampai ngerutin keningnya. Sertifikat mertua itu kayak gimana, Ra? Sertifikat mertua itu izin menikah dari orang tua cewek, Rizwan. Intinya harus masuk kriteria orang tua si cewek. Sayang, aku seharusnya udah masuk kriteria orang tua kamu. Aku tampan, mapan, bekerja keras, insya Allah soleh. Tapi kenapa orang tua kamu belum ngasih sertifikatnya ya? Kita harus cari tahu cara buat dapat sertifikat halal dari mereka ya. Gue bener-bener pengen Rizwan dapat sertifikat itu. Iya, nanti kita berjuang lagi ya. Rizwan usap kepala gue. Sebelum akhirnya kita pergi ninggalin kampus. Sayang, nanti kita ke apotek dulu ya. Aku mau beli sesuatu. Iya, gue sih oke-oke aja Rizwan mau ajak kemanapun, asalkan tujuannya baik dan benar. Assalamualaikum Pak. Gue sama Rizwan sapa beliau. Di parkiran, lagi-lagi gue ketemu sama Pak Rama. Kemarin doi rautnya kalem banget kalau ketemu. Sekarang dia kelihatan cuek banget, seakan dia gak pernah kenal sama gue. Waalaikumsalam. Pak Rama berjalan lewatin gue sama Rizwan dengan cueknya. Tapi beliau berbalik lagi. Azura, bukannya asdos dari Pak Gunawan ya? Pertanyaan itu buat Rizwan bingung. Sementara gue cuma ngangguk aja. Tapi beliau bilang dia nyuruh kamu buat ambil berkas milik beliau di rumah saya. Bisa? Gue terdiam sebelum menjawab Pak Rama. Kapan ya Pak? Kalau kamu tidak sibuk sebaiknya secepatnya. Karena itu berkas seminar milik Pak Gunawan. Pak Rama menatap Rizwan. Jika kamu tidak keberatan, boleh antar Azura ke rumah saya? Sebelum Rizwan jawab, gue lebih dulu potong. Gak usah Pak, saya nanti tanya Alika aja alamat rumah Bapak. Nanti malam saya ke rumah Bapak ya. Kalau begitu kami permisi Pak. Assalamualaikum. Gue cepet-cepet narik Rizwan dari hadapan Pak Rama. Bodoh lah ya kalau beliau mau bilang gue gak sopan atau apapun itu. Tapi untuk saat ini gue gak mau diganggu waktu berdua sama Rizwan. Setelah beberapa lama kita jalan menuju rumah gue dan motor Rizwan. Motor itu pun dihentikan di apotek. Kamu mau beli apa sih? Tanya gue penasaran. Kamu tahu Mbak Titi kan? Tanya Rizwan. Mbak itu semalam datang, terus dia minta buat dibeliin test pack. Soalnya dia ngerasa tanda-tanda kehamilan gitu. Jadi Mbak Titi mau coba tes gitu. Mbak, saya beli test pack 3 ya. Rizwan senyum setelah bilang pesanannya. Buat istrinya ya Mas? Gue ngedelik kesal. Bukan Mbak, buat kakak saya. Rizwan nyodorin duitnya. Gue pengen deh ketemu Mbak Titi. Soalnya beliau orangnya humble dan ceria banget. Kalau disatuin sama gue yang gak tahu malu, pokoknya cocok dan nyambung deh. Sesuai apa yang gue bilang sama Pak Rama, malam ini aku cepat-cepat jalan ke rumahnya setelah minta alamat dari Alika. Gue kira Pak Rama gak sesultan itu, tapi ternyata perkiraan gue salah besar. Buktinya di depan mata gue sekarang rumah orang tua Pak Rama itu gede banget. Warnanya juga bikin mata adem liatnya. Dan gue suka, gak ada yang mau tahu. Assalamualaikum Pak, saya mau ketemu sama Pak Rama. Gue nongolin kepada satpam yang berjaga di pos. Waalaikumsalam, silahkan masuk Neng. Pak Satpam buka gerbang yang kecil supaya gue bisa masuk. Terima kasih Pak. Gue lanjutin motor setelah ngucapin makasih. Gak nyangka gue kalau rumahnya segede ini, gumamnya sambil terus terpukau. Setelah puas kagumin rumah di depan, gue mulai melangkah buat pencet bel rumah. Wow banget pokoknya. Soalnya bukan dari luar aja yang enak dilihat, tapi di dalamnya juga adem banget. Apalagi warna catnya lebih dominan putih. Dan juga ada yang pakai wallpaper dinding gambar bunga dengan warna pastel. Keren pokoknya. Teh Azura, panggilan Alika yang kenceng sampai bergema di rumah gede itu. Bahkan liatin Alika turun tangga itu bosen banget, soalnya tangganya lumayan jauh dan panjang. Maklumlah, kalau orang deso masuk ke dalam istana orang sultan pasti katrok bawaannya. Alika, Pak Rama di mana? Gue langsung tanya setelah Alika berdiri dengan cengirannya. Abang ada di atas. Ayo Alika, antar Tete ke ruangannya abang.
Tanpa menunggu balasan gue, Alika langsung narik tangan gue buat ikutin langkah dia. Naik tangga di rumah orang tua Pak Rama itu bikin gue ngos-ngosan sekaligus berdecak kagum. Alika, kamu cuma sama Pak Rama aja ya? Tanya gue penasaran. Alika mengangguk. Iya teh, Abi sama Umi lagi di luar negeri. Mereka lagi ada kepentingan di sana. Oh, enak ya rumah orang tua kalian. Gede dan nyaman juga. Gue senyum waktu Alika lirik ke belakang. Akhirnya setelah lelah naik tangga, gue dan Alika pun sampai di atas. Masuk teteh. Gue natap Alika. Rumah orang tua kamu nyaman banget, gue ucapin kata sebelumnya. Alika ketawa kecil bikin dimple pipi kanannya kelihatan. Kok ketawa kamu? Emangnya ada yang lucu ya? Gue tanya Alika yang masih tertawa entah karena apa. Teteh gak lihat nama di dinding dekat gerbang ya? Tanya Alika. Harus banget. Harus teh. Alika dan gue pun lanjutin langkah menuju ruangan Pak Rama. Kalau teteh baca, di dinding itu tertulis nama Muhammad Ramadan Aldebaran. Ini rumah abang. Dia beli pakai uangnya sendiri. Katanya rumah masa depannya nanti sama keluarga kecil dia. Gue cengok dong dengar penjelasan Alika soal rumah ini. Gue percaya gak percaya sih, gila aja rumah segede ini. Punyanya Pak Rama. Halo, gaji dosen segede apa sih? Bu ibu, pak bapak, masa sih? Tanya gue bener-bener gak percaya. Alika rangkul bahu gue, bikin gue insecure lihat muka cantik dia dari dekat. Banyak yang gak percaya sih, apalagi gaji dosen gak segede itu. Alika narik nafasnya. Udah, kita masuk ke ruangan abang aja. Gak jauh dari tempat gue berdiri sama Alika, kita berdiri di depan satu pintu cat merah dengan tulisan di pintunya, ucapkan salam, jangan lupa tutup pintu setelah keluar. Di bawahnya juga ada nama beliau beserta titel Pak Rama yang buat gue malas bacanya. Takut sih, bapak gede kepala aja. Assalamualaikum. Gue gak ikut nongolin pala, tapi gue bisa dengar jawaban salam. Teh, abang bilang masuk aja, tapi Alika gak bisa nemenin, soalnya lagi ngerjain tugas. Dan besok juga mau ulangan, jadi harus ngafalin. Gue nepuk bahunya 2 kali. Gak apa-apa, kamu belajar aja ya. Maaf ya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue bisa lihat Pak Rama lagi fokus baca sesuatu di laptopnya. Terus kacamata yang bertengger di hidungnya buat gue nelan ludah. Astagfirullah, ganteng. Apa alasan kamu ambil berkasnya malam-malam, Azura? Tanya Pak Rama kemudian ngedongak. Tadi saya ada urusan pak, pacaran. Ais, tebakannya anti mainstream ya, tapi bener juga sih. Bukan pak. Terus apa? Kencan? Bukan pak, saya antar Rizwan ke apotik buat beli tespek. Brak. Gua terlonjak kaget. Astagfirullah, gak boleh ngomong kasar, Ra. Apa-apaan dosen satu ini? Ngagetin gua aja sih, kenapa pakai acara gebrak-gebrak meja segala? Bapak kenapa gebrak meja pak? Saya kaget. Astagfirullah. Gue ngelus dada. Kamu tanya kenapa saya gebrak meja? Iya pak. Kok bapak kaget git? Siapa yang tidak kaget, Azura? Siapa yang masih bisa santai saat mahasiswanya yang belum menikah berani membeli alat tes kehamilan itu, ha? Gue lihat urat-urat sekitar leher beliau pada manteng. Gila, dia beneran angry ya. Padahal beli juga bukan buat gue kok. Bapak salah paham apa? Kamu itu harusnya bisa jaga diri dan bisikan setan yang seperti Rizwan itu, Azura. What the? Astagfirullah. Gue lagi-lagi istighfar sambil ngelus dada. Secara sadar gak sadar Pak Rama bilang Rizwan setan kan. Kampret banget nih dosen ngatain cowok gue depan ceweknya. Pak, saya emosi ya sama bapak. Denger dulu makanya pak. Napas gue naik turun. Rizwan beli tespek itu bukan buat saya pak, tapi buat mbaknya yang lagi hamil. Mbaknya mau coba tes dulu, kalau hasilnya positif baru ke dokter. Jadi bukan buat kamu? Enggak lah pak. Silahkan duduk Azura, maafkan saya. Pak Rama mijit keningnya pelan. Kalau dilihat-lihat kasihan juga ya doi. Udah mah dia kerja di kampus, sekarang di rumah juga harus kerja lagi. Enggak apa-apa pak. Gue duduk lagi. Bapak tadi meminta saya untuk ambil berkas milik Pak Gunawan kan? Kedatangan saya memang ingin mengambilnya pak.
Gue lagi-lagi buang napas buat nahan kesel yang sudah sampai puncak. Tapi bukan puncak Bogor ya. Siapa yang gak kesel coba kejebak berdua di jalan sepi banget sama orang nyebelin. Apalagi macam Pak Rama. Ganteng sih, tapi gantengnya ahlak upseo. Bener gak? Pak, harusnya tadi pakai motor cantik saja aja pak. Meskipun motor butut, tapi gak akan mogok kayak Hyundai Santa Fe bapak. Gue lagi-lagi protes yang ke-10 kalinya. Pak Rama natap gue datar. Jangan banyak ngeluh Asura, harusnya kamu bisa ambil hikmah dari kejadian malam ini. Gue ngedelik, hikmah apaan? Harusnya malam ini saya skincare rutin pak. Karena bapak, malam ini saya jadi gak rutin lagi. Pak Rama ikut duduk samping gue di kap mobilnya. Mulai besok jangan rutin lagi, tapi skincare Daud Asura. Lah, emang ada? Yang gitu gimana tuh? Satu hari pakai skincare, besok enggak, gitu aja terus. Kan receh banget sih lawakannya. Bapak itu bukan Sule, apalagi Andre, Pak. Saya tahu saya lebih tampan dari mereka, Asura. Dengan percaya dirinya tuh dosen nyugar rambutnya ala-ala Koreanya itu. Iya sih ganteng. Terserah Bapak aja deh. Kamu udah tahu hikmah dari kejadian ini belum? Ya Allah, jangan natap gue, Pak. Jangan natap, jangan. Gue salah nih. Belum tahu, Pak. Saya juga nggak mau tahu kok. Mau saya kasih tahu? Pak Rama masih natap wajah gue dari samping. Diam kamu, saya anggap iya. Pak Rama balik lagi, lihat ke depan. Sekarang giliran gue yang natap dia dari samping. Masya Allah, ganteng banget Pak dosen tuh. Hidung mancung kecil, mata kecil tapi tajamnya ngalahin belati. Bibirnya itu loh, kayaknya itu jadi spot utama para kaum hawa deh. Dek, gue makin dugun-dugun waktu Pak Rama ngalihin mukanya dan gue masih merhatiin beliau. Astagfirullah, malu kayaknya muka gue makin merah deh. Ya Allah, pengen punya jurus hilang aja deh. Hikmah dari kejadian itu, Pak Rama, gantungin ucapannya. Kejadian malam ini bisa buat saya deket sama kamu lebih lama lagi, Asura. Gubrak. Gue megangin pinggang gue yang sakit banget. Gak elit banget sumpah. Masa karena terlena dengar suara lembut Pak Rama gue jatuh terjun bebas sih? Bukannya nolongin gue, Pak Rama malah ketawa. Suwe banget sih gue. Perasaan momen gue sama Pak Rama itu gak ada elit-elitnya. Gue keluar dari kamar sesekali ngeringis sakit di bagian pinggang. Semalam gue gak bisa jalan bener. Bahkan duduk aja susah banget. Jadinya Pak Rama bikin jok yang gue duduki supaya bisa jadi tempat tidur gue. Semalam tuh ada 3 momen yang buat gue kesal sama bahagia. Pertama soal Pak Gunawan. Tepatnya setelah mobil Pak Rama dibenerin orang bengkel yang ditelepon beliau. Pak, rumah Pak Gunawan masih jauh ya? Bentar lagi kok Azura, jika kamu mau tidur silahkan. Gimana mau tidur pak? Pinggang saya sakit banget pak. Pokoknya gak mau tahu saya, bapak harus kirim tukang pijet pak. Iya pak, cara saya jalan gimana ya? Saya gendong aja? Enggak, bukan muhrim. Ya udah kamu tunggu saja di sini. Tapi karena gue mahasiswi yang baik dan bertanggung jawab, jadilah malam itu gue ikut turun dengan langkah terseok-seok dan kayak siput. Bayangin, pinggang lo jatuh dari ketinggian yang lumayan. Gimana rasanya? Seperti Anda menjadi Iron Man kayaknya. Bapak minta Pak Gunawan kesini aja pak. Iya, beliau sedang jalan ke sini. Malam itu gue kayak lihat muka Pak Rama itu asem banget. Nggak tahu kenapa, ternyata waktu Pak Gunawan keluar, beliau justru bingung dengan kehadiran gue sama Pak Rama. Akhirnya gue bertanyalah sama Pak Gunawan. Tadi saat di kampus Pak Rama bilang kalau Pak Gunawan meminta saya untuk mengambil berkas untuk seminar Bapak di rumah Pak Rama. Tahu nggak jawaban Pak Gunawan apa? Jawaban yang buat gue mandang Pak Rama sinis dan kecut. Saya meminta Pak Rama untuk memberikannya kepada kamu besok di kampus. Baru kamu berikan kepada saya, Asura. Gue senyum asem sambil nahan sakit di pinggang gue, coy. Mungkin Pak Rama kurang aqua. Saat Bapak suruh ya, Pak, ini berkasnya. Setelah sesi itu gue dan Pak Rama pamit sama Pak Gunawan. Kamu marah sama saya, Asura? Maafkan saya, Asura. Selain itu ada satu hal yang ingin saya katakan sejujurnya kepadamu.
Sebenarnya soal mobil saya yang mogok itu nggak bener, As. Bapak bohongin saya, gue teriak dong. Mana Pak Rama belum selesai ngomong lagi. Nggak sopan banget gue. Bapak tega banget ya bohongin saya. Buat apa, Pak? Buat apa? Azura, maafkan saya atas kebohongan saya. Maafkan saya. Maaf, Azura. Tetapi saya melakukan kebohongan ini juga seperti ucapan saya beberapa jam yang lalu. Dengar dia ngomong gitu, gue perlahan turunin tangan yang tutup muka buluk gue. Meskipun gue malu, kelihatan banget cuy mukanya malam itu. Dia kayak orang frustasi sekaligus khawatir. Seperti perkataan saya melakukan ini karena ingin dekat lebih lama dengan kamu, Asura. Tadi setelah selesai kelas gue ditelepon sama Abi. Beliau bilang kalau dia ada di rumah sakit buat check up. Maklum orang tua, penyakitnya sering kambuh akhir-akhir ini. Dan sekarang, gue ada di rumah sakit, tepatnya di lobi rumah sakit. Oh iya, mau tahu gue pergi sama siapa ke rumah sakitnya? Tebakan kalian benar, Pak Ramadan yang terhormat. Begini katanya, saya sama kamu itu satu kompleks, Ra. Bahkan komplek rumah kamu juga saya lewat kok. Logis sih, tapi masalahnya Abi nanti pasti khutbah panjang lebar. Mungkin sih prediksi otak setengah matang gue itu juga. Oh iya, soal sakit di pinggang gue, Rizwan atau anak kampus lainnya gak nyadar tuh. Iya, soalnya selama di kampus gue acting baik-baik aja. Jago kan? Pak, yakin mau ikut masuk? Gue sebenarnya udah gabut, berdiri di lobi sama Pak Rama. Pak Rama menghela napas. Saya yakin, Ra. Bahkan, saya sudah sangat yakin untuk mempersunting kamu, Azura. Pak, wait. Gue natap muka datar Pak Rama. Guys, gue mau tanya sama kalian. Kuping gue baik-baik aja kan? Atau Pak Rama lagi mabok darat ya? Kok ucapannya ngelantur gitu sih? Lagian, siapa juga yang mau dipersun? Bisa diulangi, Pak? Gue tanya beliau. Saya bilang yakin, Ra. Udah, gue mau mastiin aja, itu doang. Udah, Pak Rama gak ngangguk. Dan rasa ragu yang gue gede banget, gue pun terpaksa percaya. Ayo, kita masuk, Pak. Bukannya itu temen kamu, Ra? Mereka ada apa ke dokter kandungan? Ternyata bukan gue aja yang sekedar yang sadar kehadiran Rizwan sama Rista. Karena Pak Rama pun sama seperti gue. Karena gak tahu dan gak mau ambil pusing, gue giling kepala saja. Rizwan bilang kakaknya ada tanda-tanda orang hamil. Mungkin dia lagi konsul sama dokter keluarganya. Gue Noel Pak Rama buat ngelanjutin perjalanan kita yang sempat ketunda. Mereka ngapain ya? Gue gak boleh suuson dulu soalnya Rizwan pernah beli alat kehamilan buat Mbak Titi. Dan pastinya dia sama Rista itu ikut antar Mbak Titi doang. Banyakin berpikir positif, Ra. Pengaruh netting itu gak baik buat otak lo. Jangan karena lihat mereka di dokter kandungan lo jadi berpikir buruk tentang mereka. Awas aja. Terima kasih karena Nak Rama bersedia mengantar Asura ke sini ya. Abi menepuk bahu Pak Rama beberapa kali. Kalau Nak Rama punya waktu, ayo main lagi ke rumah. Kalau bisa sekalian diresmiin. Entah apa yang Abi bilang di kalimat akhirnya. Yang jelas gue bisa lihat Pak Rama nunduk dengan telinganya yang merah. Lah, dia malu apa salah tingkah ya? Terus gue dengar dia bilang, Insya Allah Abi, eits, bukannya kalau Rizwan manggil Abi dia protes ya? Katanya bukan anak, bukan mantu. Malah Rizwan disuruh manggil Abah. Kesel. Iya dong, tapi gue punya kesopanan yang udah diajarin dari kecil. Jadi gue cuma bisa nahan kesel aja. Abi nepuk bahu Pak Rama 2 kali. Abi sama Asura pamit dulu ya. Assalamualaikum. Setelah gue sama Abi pamit, kita pun ninggalin Pak Rama dan jalan ke parkiran motor. Ya, Abi itu lebih seneng pakai motor. Katanya nggak habisin ruang jalan. Soalnya motor nggak segede mobil, sementara Pak Rama jalan ke parkiran mobil. Gue harap gak ketemu lagi sama Pak Rama deh. Motor gue kan masih di rumah dia. Gue hembusin napas kesal aja. Gak bisa gimana-gimana lagi. Azura, panggil Abi sedikit kencang suaranya. Kenapa Abi? Ada yang mau Abi omongin soal masa depan kamu. Gue diam seketika.
Soal masa depan gue, maksudnya apa ya? Ngomongin apa, Bi? Soal masa depan kamu, pernikahan kamu, Azura. Dek, ngapain Abi mau ngomong pernikahan ya? Kok tiba-tiba jantung gue dugun-dugun ya? Kenceng banget lagi. Iya, Abi. Abi ternyata gak langsung ngomongin soal pernikahan gue, tapi dia omongin itu tepat setelah beliau pulang dari masjid. Abi kenapa mau omongin pernikahan Azura? Gue langsung tanya aja. Hubungan kamu dengan Risman mau bagaimana? Kenapa Rizwan belum ada itikat baik buat hitbah kamu, Ra? Kali ini Abi beneran serius. Nggak tahu, Abi. Tapi dia bakalan perjuangin aku lagi supaya Abi sama emak kasih restu. Buat apa perjuangan lagi? Kalau dia beneran serius, Rizwan pasti langsung obrolin soal keseriusannya. Bukan berjuang buat dapet restu kita. Emak nyamber gitu aja. Bukannya setiap Rizwan datang, kalian itu kelihatan gak suka ya? Gue tanya begitu supaya tahu aja apa emang orang tua gue gak suka sama Rizwan. Kita bukannya gak suka sama Rizwan, tapi kita cuma gak suka sama tindakan dia, Azura. Dia berani datang ke rumah cuma buat ajak kamu malam mingguan. Sementara kalau Abi ajak dia ngobrol serius, dia malah santai-santai aja. Kapan Abi ajak Rizwan ngobrol serius? Bukannya kalau dia datang ke rumah Abi sering tanya-tanya asal aja. Kapan? Minggu kemarin, kebetulan saat itu Rizwan Jumatan di masjid kantor Abi. Kamu tahu kan? Kalau masjid kantor Abi itu dibuka buat umum. Nah, kebetulan Rizwan waktu itu Jumatan di sana. Ya udah, Abi ajak aja dia buat makan di rumah Padang deket sana dan bicarain soal keseriusan dia. Dia bilang apa? Swear, gue nggak tahu mereka ngobrol serius minggu kemarin. Waktu itu ibu tanya, Abi tanya, Rizwan serius gak sama putrinya Abi? Dia bilang gini, Insya Allah om, tapi sekarang Rizwan lagi bingung, apalagi orang tua Rizwan masih di luar negeri. Dia bilang gitu. Dari situ Abi bisa lihat kalau dia masih ragu sama kamu, Azura. Terus Abi sama emak maunya gimana? Kalau kita jodohin kamu mau? Duar, gue cepet-cepet menggeleng. Gak mau kalau dijodohin mah. Kalau disuruh akhiri hubungan gue sama Rizwan, gue sih mau-mau aja. Tapi kalau dijodohin, gue mah ogah. Jangan atuh mak. Gue nolak cepet lah. Masa gue dijodohin? Dikira gak laku apa? Tadi nanya maunya kita gimana. Setelah dibilangin malah bilang jangan. Abi, emak, Azura akan selalu ikutin apapun kemauan kalian berdua. Tapi Azura mohon tolong ngertiin Azura ya. Emak sama Abi gak langsung jawab, tapi mereka malah saling tatap. Ya sudah, tapi jika tidak ada keseriusan dari diri kekasih kamu itu, maka kami akan tetap menjodohkan kamu. Bagaimana? Hilih, itu gak ada bedanya sama sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Gue gak bisa nolak untuk kesekian kalinya. Dan akhirnya gue pun mengangguk. Iya, kasih aku sama Rizwan waktu lagi. Toh Azura juga gak mau terjebak di hubungan begini terus. Alah, kalau gak mau terjebak ya udah putus aja dong. Mak kayaknya punya dendam sama gue nih. Mak, tol, alah bilang aja kamu gak rela putus dari Rizwan. Setelah ngomong itu, emak pun pergi ninggalin gue sama Abi. Kami selalu ingin yang terbaik untuk masa depan Azura. Tolong dengarkan apa yang kami pinta kepadamu sayang. Jika sesuatu itu buruk untuk kamu, maka kamilah yang akan menolaknya dengan tegas. Maksud Abi apa ya? Mau gue tanya beliau, tapi Abi udah pergi. Maksudnya apa Abi? Gue ngacak gemes mukena yang gue pakai. Assalamualaikum, maaf ini dengan siapa ya? Waalaikumsalam. Kamu tidak menyimpan nomor saya, Azura? Lah, suara Pak Rama kan? Gue cepet-cepet aja lihat siapa yang nelpon. Pak, maaf Pak, saya tidak melihat dulu siapa yang nelpon. Gue gigit lidah gue pelan. Bego banget loh. Kamu bilang saya bego, Azura? Hups, gue tepuk kening gue. Enggak Pak. Iya sih. Iya Pak, makasih atas kejujurannya. Karena Bapak tidak ada keperluan penting, lebih baik saya tutup obrolannya Pak. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa nunggu jawaban salam Pak Rama, gue tutup sambungan teleponnya. Semalaman suntuk gue terus mikirin soal Rizwan.
Rizwan dan Rizwan. Gue mikir, cowok gue kenapa beli alat tes kehamilan. Sementara Mbak Titi aja nggak lagi hamil. Kalaupun mau coba tes hamil, Mbak Titi juga nggak nyuruh Rizwan buat beli alat itu. Entah kenapa perasaan ragu menyusup begitu aja dalam hati gue. Gue takut pilihan gue salah memilih Rizwan. Assalamualaikum teteh, panggil emak. Waalaikumsalam, kenapa mak? Teteh kenapa? Ada masalah? Gue menggeleng. Enggak kok mak, oh iya, maaf teteh nggak ikut makan malam ya. Teteh kalau nggak mau makan malam coba bilang sama emak atau sama Abi. Supaya Abi tahu makanannya nggak mubazir. Pernah nggak sih gue cerita kalau emak itu bisa lembut banget? Belum ya? Sekarang gue ceritain ya, emak itu lembutnya nggak ketulungan. Ya meskipun beliau sering banget KDI ya. Apa itu KDI ya? Kekerasan dalam ibu anak. Nanti teteh makan atuh mak. Jadi gak akan mubazir. Mau cerita nggak? Nanti kalau masalahnya beneran buat teteh, nanti teteh cerita ya. Sama emak juga sama Abi. Ya sudah, sekarang teteh makan abis itu baru istirahat ya. Iya mak. Pagi itu gue harus cepat-cepat menuju perpustakaan buat ambil beberapa buku. Gue yang sakit kepala akibat nangis semalam makin pening aja karena belum ngerjain tugas. Tepat saat gue mau belok kanan, gue cepat-cepat sembunyi lagi di balik tembok. Kenapa pagi-pagi buta Rizwan sama Rista udah standby di kampus ya? Mana berduaan di tempat sepi lagi? Gue sebelumnya udah berusaha buat lakuin hal itu, Wan. Itu suara Rista. Seharusnya setelah kita lakuinnya, lo harus cepat minum pil yang gue kasih, tak? Pil apaan ya? Kok perasaan gue makin gak enak sih? Jujur aja Wan, gue sebenarnya jatuh cinta sama lo. Apalagi semenjak kita sering berhubungan setelah malam itu. Perasaan gue semakin membujah. Setiap dekat lo, kata Rista. Azura, panggilan itu buat gue segera menengok Pak Rama dan mengisyaratkan beliau untuk diam. Lo tahu alasan gue mau berhubungan sama lo kan Riz? Semua itu karena kebutuhan biologis gue sebagai pria dewasa. Kebutuhan biologis? Maksudnya berhubungan badan? Mereka sahabat dan pacar yang gue percayain. Sakit dengar kenyataan kayak gitu, tapi gue berusaha sekeras mungkin untuk menahannya. Gue mohon, seenggaknya lo tanggung jawab untuk kehamilan gue, Wan. Setelah gue melahirkan, lo bisa hidup bahagia sama sahabat gue, Asura. Gue intip kalau Rista arahin tangan Rizwan buat usap perut ratanya. Buat anak kita, Wan. Dek kayak petir di siang bolong. Perbedaan waktu aja yang terjadi. Ya Allah, terima kasih sudah menunjukkan kebenarannya kepada umatmu yang bodoh ini. Terima kasih ya Allah. Gue emang sakit banget dengar kenyataan itu. Namun dibalik kesakitan yang gue rasain, ada perasaan lega yang menyusup dalam hati gue. Aborsi? Dek, mereka mau lakuin dosa besar lagi. Setelah mereka menikmati percintaan di luar pernikahan, kemudian menjadikan satu malaikat hidup di rahim Rista. Namun sang ayah ingin menyingkirkan buah hatinya. Mau kemana kamu? Tanya Pak Rama. Saya mau cegah mereka, Pak. Maaf, lepasin ya, Pak. Gue segera keluar dari persembunyian. Jangan aborsi. Sampai mereka dengar suara gue. Jangan aborsi, Rista. Azura? Panggil Rista lirih. Lo jangan aborsi ya. Biarin buah hati kalian lahir ke dunia ini. Tak, Wan. Rizwan, mulai sekarang gue bebasin lo dari hubungan kita. Mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apapun. Dan gue mau lo tanggung jawab dengan menikahi sahabat gue. Setelah itu gue milih pergi ke tujuan awal gue, perpustakaan. Gue tahu hati gue sakit luar biasa. Tapi apa hak gue membenci mereka? Apa hak gue menjauh dari mereka? Bisa aja gue jijik sama mereka berdua. Tapi gue kembali mikir bahwa diri gue aja masih jauh dari kata bersih. Saat keluarga Rizwan dan Rista tahu tentang affair yang terjadi, bahkan membuat keduanya berani bersinah, sungguh keluarga mereka sangat murka. Hingga saat di kampus, gue bisa lihat banyak luka di tubuh Rista, sahabat gue. Dengan keluarga Rizwan mereka ternyata sepengecut itu. Gue bahkan baru tahu. Dan gue bersyukur kalau Rizwan bukanlah yang terbaik buat gue. Gue sebut aja keluarga Rizwan itu pengecut, karena nyatanya mereka sekeluarga pergi dan menghilang tanpa jejak. Bahkan saat keluarga Rista minta tanggung jawab,
keluarga Rizwan bersikap tak peduli. Itulah yang menjadi alasan dibalik siksaan yang menimpa Rista. Karena keluarga Rizwan tidak mau ikut mempertanggungjawabkan kesalahan putranya. Tahu kan seberapa kuat dampak yang didapatkan seseorang saat ia berzina? Ya, sangat amat dahsyat. Itu hanya hukuman bagi mereka di dunia. Dan gue harap Rizwan maupun Rista bisa bertaubat dari kesalahan mereka. Namun 2 bulan gue hidup sendiri di kampus sebagai mahasiswi baik-baik. Akhirnya Rizwan kembali hadir dengan sosok Rizwan yang berbeda dan luar biasa jahanam. Beberapa minggu kemudian, gue kaget bukan main saat keluarga Pak Rama datang ke rumah. Buat apa mereka datang? Ya, tentunya melamar gue untuk menjadi istri dari pangeran satu-satunya di keluarga Aldebaran, Pak Rama. Gue melamun dengan ditemenin 1 cangkir coklat panas. Hujan sedang mengguyur di malam-malam itu. Ah iya, soal Darista, sahabat gue itu sudah siuman. Soal Rizwan, ternyata apa yang Chan omongin 1 minggu lalu benar adanya. Bahkan ada yang terang-terangan minta tanggung jawab Rizwan buat dinikahin. Lagi dan lagi Rizwan buat anak orang hamil. Stop soal Rizwan dan Rista. Sekarang kisah gue dan Pak Rama. Sebenarnya malam dimana keluarga Pak Rama melamar gue secara resmi. Tanpa diketahui siapapun, Pak Rama lamar gue lagi secara pribadi. Kamu minta izin buat apa, Rama? Pak Rama garuk keningnya sebentar. Rama mau ngobrol berdua aja, anggap aja kalau ini kayak kencan, Bi. Kencan? Buat umur kamu yang mau kepala 3 udah gak pantas kencan begitu, Ram. Bagaimana, Abi? Pak Rama tanya Abi ternyata. Kenapa Bapak ajak saya keluar, Pak? Sumpah, gue rasanya mau kabur aja. Gue benar-benar gugup berdua sama Pak Rama. Nggak berdua banget, soalnya masih banyak anak muda yang malmingan. Terima kasih Asurah, gue bener kan? Pak Rama gemesin untuk Pak Rama natap mata gue. Kamu mau menerima saya? Gue ngangguk sambil jawab iya. Tiba-tiba aja Pak Rama jongkok dengan 1 lutut jadi penopang tubuhnya. Gue kaget. Pasti dong. Will you marry me, Azura? Azura Air? Gue juga dikejutkan dengan lampu yang membentuk love di sekitar gue dan Pak Rama. Ya Allah, umatmu ini lemah dalam segala hal, apalagi keimanan. Azura, saya ingin melamar kamu secara pribadi. Saya tahu jika saya tidak romantis, tapi saya ingin membuat kenangan di masa tua saya, Azura. Kamu tahu bukan, jika umur saya tidak muda lagi. Itulah sebabnya saya ingin membuat sesuatu untuk masa tua saya. Pak Rama naris nafas panjang, kemudian mendongak. Will you marry me, Azura Ramadan? What? Ramadan? Azura Ramadan? Hais, gue tutup muka gue dengan tangan. Sewaktu gue lagi perhatiin cincin dari Pak Rama, ponsel gue berdering dan ternyata ada pesan masuk dari Rista. Rista? Gue buka pesan dari Rista. Azura, gue rindu sama lo. Suara Rista benar-benar serak dan itu buat gue khawatir. Gue juga rindu sama lo, tak? Oh iya, besok kalau ada waktu gue temuin lo ya. Gue capek kayaknya, Ra. Gue garukin kening. Maksud lo apa? Gue capek sama hidup yang gue jalanin, Ra. Hidup gue terlalu banyak kebodohan dan sandiwara. Termasuk lo, korban salah satunya, Ra. Gak usah dipikirin. Gue udah maafin kok. Lagian buat apa sih lo mikirin Rizwan? Buang aja tuh cowok. Udah ya, nanti gue tengok lo di rumah sakit. Baik-baik ya. Bye. 2 minggu kemudian, pernikahan gue dan Pak Rama akhirnya tiba juga. Sekarang gue lagi di depan cermin di kamar gue dengan Mbak Perias yang masih bersiap buat make up wajah cantik gue. Tadi pagi gue benar-benar bangun jam 3, bukan apa-apa, tapi gue salat tahajud dan minta kelancaran untuk pernikahan gue dengan Pak Rama. Bahkan sebenarnya semalam gue gak bisa tidur, pertama karena grogi, kedua karena gak sabar nunggu pagi tiba. Mbak, alisnya jangan dikerok ya. Dikerok, emangnya masuk angin, Mbak? Gue pun senyum, gugup saya. Makanya, blank, Mbak, wajar teh. Waktu saya menikah 2 tahun lalu, saya juga gugup seperti teteh. Bahkan saking gugupnya, saya sampai kebentur giginya waktu salim sama suami. Keke sih, Mbak. Mbak, saya gak mau menor make upnya ya. Lipstiknya juga jangan tebel-tebel pokoknya. Iya, Mbak. Teh, sebentar lagi akad mau dimulai, kata emak yang entah sejak kapan udah berdiri di belakang gue.
Kenapa? Gue tanya beliau lembut. Tete mau ninggalin emak. Masa emak gak sedih katanya berhasil buat hati gue berdesir. Emak jangan bicara gitu ya, Tete jadinya gak bisa tinggalin rumah ini. Emak senyum keibuan. Tete harus menjadi istri yang baik ya. Ikut setiap perintah suami apapun itu. Tete harus bisa mendapatkan surga dari keridoan suami Tete nanti. Tanggung jawab Tete nanti besar sebagai seorang istri, oke? Akhirnya air mata yang gue tahan pun luruh. Dan cepat gue peluk emak erat seraya menangis. Terima kasih sudah mengikuti ceritanya hingga tuntas. Sampai ketemu di cerita yang lainnya.